mahal Islamiyah. Umat Islam adalah umat yang utama dan sebaik-baik umat yang hadir ke dunia. Di antara keutamaan umat Islam adalah sebagai umat terbaik di antara umat-umat yang lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat di atas memberikan pesan penting kepada kita. Pertama, umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Artinya umat Islam ini umatnya Rasulullah lebih utama daripada umatnya nabi-nabi sebelumnya, lebih baik, lebih afdal daripada umatnya nabi-nabi sebelumnya. Walaupun secara fisikal, secara usia lebih kecil. Kalau umat-umat terdahulu ada yang usianya 2000 tahun, ada yang 1500 tahun, ada yang 1000 tahun, sesuai dengan nabinya. Kalau Nabi Adam dan anak cucunya rata-rata 1000, 1500, 2000 tahun. Dan secara fisikal orangnya tinggi-tinggi, 30 meter, kira-kira 30 meter 60 zira. Dan besar badannya kira-kira 3,5 meter atau 4 meter. Karena usianya lama, beribadah kepada Allah kuat, ibadahnya kuat dan lama. Semakin lama, karena di dunia manusia tambah banyak, kalau besar-besar tak cukup tempat, maka semakin lama umur semakin pendek, orangnya juga makin kecil, sampai Rasulullah ini usianya 63 tahun. Umatnya rata-rata 63 tahun, antara 60 dan 70. Nah, kemudian fizikalnya juga pendek, tak sampai 2 meter, 170, 180, 190. Tapi walaupun begitu, umurnya pendek-pendek, umat Islam, umatnya Rasulullah lebih afdal daripada umat-umat terdahulu. Masuk surga duluan, paling banyak di surga umatnya Rasulullah. Ini keutamaan. Kedua, syarat agar umat Islam menjadi umat terbaik adalah terlaksananya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini syarat. Kalau ini berjalan, umat Islam akan menjadi umat terbaik dan menang, berkuasa di bumi. Tapi kalau tak berjalan, umat Islam akan kalah. Sebagai umat yang terbaik, syiar amar ma'ruf dan nahi mungkar akan terus berjalan di kalangan umat Islam. Tentu saja ketika kondisi umat Islam kuat, syiar tersebut akan berjalan dengan kuat. Sebaliknya, ketika umat Islam lemah, syiar tersebut akan lemah. Dalam hadis sahih diriwayatkan an Thauban radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan selalu ada satu golongan dari umatku yang memenangkan di atas kebenaran. Orang-orang yang mengabaikan mereka tidak akan membahayakan mereka hingga perkara Allah datang dan mereka dalam keadaan demikian. Hadis sahih di atas memberikan beberapa pesan. Pertama, akan selalu ada satu golongan atau orang-orang di antara umat Islam yang tampil memperjuangkan kebenaran melalui amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi walaupun ada liberalisme, ada Wahabi, ada Syiah, suatu saat pasti ada umat Islam yang menghadapi mereka. Karena umat Islam ini umat terbaik. Kalau umat lain tak ada. Begitu Nabi Isa diutus, Yahudi kafir semuanya, gak ada yang mengajak kembali pada kebenaran. Orang Yahudi, orang Nasara juga begitu. Entah lama sesat semua. Ini perbedaannya. Kedua, golongan ini akan diberikan pertolongan dan kebenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjuangannya. Jadi orang yang memperjuangkan kebenaran akan ditolong dan dimenangkan.
Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah berdebat dengan Wahabi, dengan Syiah selalu menang, karena memang ditolong oleh Allah. Mereka takut. Ketiga, ada pula orang-orang yang mengabaikan mereka dan tidak memberikan pertolongan, nggak mau membantu orang yang berjuang, dan atau bahkan melemahkan dan mengganggu perjuangan mereka. Keempat, tetapi upaya orang-orang yang melemahkan dan merongrong tersebut tidak akan berpengaruh terhadap hasil perjuangan orang-orang yang baik tersebut. Artinya tetap berhasil, tetap berjaya, walaupun ada yang melemahkan. Kelima, keberlangsungan kelompok-kelompok yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tersebut hingga hari kiamat sebagai bukti bahwa umat Islam memang umat terbaik dibandingkan dengan umat-umat agama sebelumnya. Jadi sampai hari kiamat selalu ada orang-orang yang membela kebenaran. Dalam hadis diriwayatkan an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, antum tufuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian menyempurnakan 70 golongan umat manusia, kalian sebaik-baik mereka dan semulia-mulia mereka kepada Allah. Jadi umatnya Rasulullah ini umat terbaik. Dalam hadis lain diriwayatkan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya. Faqulna ya Rasulullah ma hu? Qal nusirtu birru'bi wa u'titu mafatihal ard wa summitu Ahmad wa ju'ilat turabi li tahura wa ju'ilat ummati khairal umam. Aku telah diberikan sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seseorang dari para nabi. Kami berkata, wahai Rasulullah, apakah sesuatu itu? Nabi SAW bersabda, aku ditolong dengan rasa takut para musuh. Musuh itu mau menyerang umat Islam ada rasa takut. Kalaupun berani, biasanya karena ada pengkhianat di antara umat Islam, karena juga ditolong oleh sesama umat Islam. Negara-negara barat mau memukul Irak tidak berani. Tapi mengapa berani? Karena kerjasama dengan Saudi, dengan negara-negara sekitarnya. Kalau umat Islam gak ada yang kerjasama bersatu, gak berani mereka. Kemudian wa u'titu mafatihal ard, aku diberikan kunci-kunci kekayaan bumi. Maksudnya negara-negara kaya di dunia selepas Rasulullah wafat dikuasai oleh umat Islam. Dan sampai sekarang negara-negara Islam itu adalah negara-negara kaya, punya minyak, punya gas, punya apa-apalah. Makanya direbut, diperangi oleh negara-negara barat untuk mengambil kekayaannya itu, karena umat Islam tidak kuat. Wasummitu Ahmad, dan aku diberi nama Ahmad. Ini keistimewaan kepada Rasulullah, padahal sebuah nama. Mengapa? Karena nama bagi seorang nabi adalah sifat kepribadian. Ahmad itu artinya orang yang paling banyak memuji kepada Allah. Itu Ahmad. Dan Rasulullah memang yang paling banyak memuji. Lalu Rasulullah juga diberi nama Muhammad, orang yang paling banyak dipuji. Dari dulu sampai sekarang orang paling banyak dipuji juga Rasulullah. Jadi nama bagi para nabi adalah sifat mereka. Kalau nama bagi kita kan cuma nama, bukan sifat. Kalau nama para nabi memang sifat kepribadian. Itu bedanya. Wa ju'ilat turabu li tahura, debu dijadikan sesuatu yang menyucikan bagiku. Kalau tak ada air untuk berwudu, kita boleh tayamum. Tayamum. Agama-agama lain tidak bisa macam itu. Wa ju'ilat ummati khairal umam, dan umatku dijadikan sebaik-baik umat. Ini luar biasa. Jadi umat Islam ini gak sama dengan umat-umat sebelumnya. Muka surat 18. Keistimewaan umat Islam. Umat Islam sebagai umat terbaik memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat agama-agama sebelumnya. Apa istimewanya? Satu, umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keistimewaan umat Islam adalah kemuliaan mereka yang mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah di akhirat. Mereka umat pilihan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafayna min ibadina
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ini isyarat penegasan umat Islam ini adalah umat pilihan Allah. Lalu di antara mereka umat yang terpilih ini, umat Islam ini, di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, senang maksiat, meninggalkan kewajiban, zalim namanya. Jadi umat Islam memang ada yang begitu. Loh itu kok nakal itu kok loh. Itu walaupun nakal umatnya Rasulullah itu umat pilihan, ya cuma nakal memang. Makanya diajak pada kebenaran. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Jadi ada yang sedang-sedang ya, tidak teruk sangat. Kalau yang zalim ini kan yang teruk. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ini orang-orang yang baik, para aulia dan orang-orang soleh. Selalu kebaikan yang dilakukan. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Artinya walaupun begitu masih dipilih oleh Allah, karena itu karunia yang amat besar. Bagi mereka surga Aden. Jadi umat Islam yang baik dan yang sedang dan yang nakal dijanjikan surga oleh Allah. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Ini ayat tadi ya. Nah, kemudian jadi terdiri dari 3 golongan. Muka surat 20. Jadi umat Islam ini kan dibagi 3 golongan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa ulama salaf yang lain ketika menafsirkan ayat tersebut berkata, as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab wal muqtasid yadkhulul jannata bi rahmatillah wal zalimu li nafsihi yadkhulunal jannata bi syafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang lebih dahulu melakukan kebaikan akan masuk surga tanpa hisab. Para aulia, orang-orang soleh tanpa hisab langsung ke surga. Golongan yang pertengahan akan masuk surga dengan rahmat Allah. Golongan pertengahan ini mereka yang menunaikan kewajiban, meninggalkan perkara haram, tetapi terkadang meninggalkan perkara sunnah dan melakukan sebagian perkara yang makruh. Yang banyak ini pertengahan dulu ya, tapi kalau semakin akhir yang banyak yang zalim biasanya. Golongan yang menganiaya diri mereka sendiri yang banyak dosanya akan masuk surga dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatnya Rasulullah dijanjikan masuk surga semua. Penafsiran Ibnu Abbas tersebut diperkuat dengan beberapa hadis yang saling menguatkan, antara lain hadis berikut ini. An Abi Darda radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qala Allah azza wa jalla ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فأما الذين سبقوا بالخيرات فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا wa ammal ladzina zalamu anfusahum faulaika alladzina yahbusuna fi turil mahsyar
thumma humul ladzina talafahumullahu birahmatih fahumul ladzina yaqulun alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana lakafurun syakur. Dari Abu Darda radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Adapun orang-orang yang lebih dahulu, maka mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab. Adapun orang-orang yang pertengahan, maka mereka adalah orang-orang yang dihisab dengan pemeriksaan yang mudah. Pemeriksaan yang mudah itu dosa-dosanya diperlihatkan aja, tapi gak diapa-apakan, dipermalukan. Adapun orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, maka mereka yang ditahan di padang mahsyar dalam waktu yang lama. Kemudian Allah menolong mereka dengan kasih sayangnya. Mereka lah orang-orang yang zalim ini yang akan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami, karena susah berlama-lama di mahsyar. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dalam riwayat lain disebutkan an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhumah laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah 'adzabuha fid dunya al-fitan waz zalazil wal qatl. Umatku adalah umat yang dirahmati, dikasihi, disayangi. Mereka tidak akan ditimpa azab di akhirat. Ada yang diazab tapi tak ramai, tapi tak semua, tak mayoriti masuk surga. Azab akan menimpa mereka di dunia, yaitu fitnah, gempa dan pembunuhan.